Kebetulan orang Tionghoa ini prinsipnya, kalau orang Tionghoa yang penting anaknya jadi orang baik. Agama apapun boleh, asal jangan Islam. Itu aja. Agamanya boleh, asal Islam. Lelang dakwah, jual rugi apartemen untuk Masjid Hagia Sophia, Kota Malang. Seorang hamba Allah mewakafkan apartemennya kepada Hagia Sophia untuk menutup biaya pembebasan lahan Masjid Hagia Sophia, Kota Malang. Satu unit apartemen full furniture dijual rugi dengan harga 500 juta saja. Kami berikan kepada muhsinin yang terlebih dahulu menghubungi kami. Nama saya Syarif Siangan Tanjaya. Nama lamanya Tanlip Siang. Jadi warga Tanjaya. Lahir di Cianjur tanggal 20 Maret 1950. Oh iya, kalau sampai saat ini saya masih aktif di bidang mualaf. Kalau organisasi resmi sekarang Himpunan Bina Mualaf Indonesia, HBMI. Saya ketua umumnya dan sekretaris umumnya Ahmad Saifuddin. Kemudian Bina Usaha Muslim Indonesia, BUMI. Nah, kita juga banyak kegiatan, semuanya adalah membina mualaf. Cuman organisasi ini lepas dari etnis, siapa saja boleh masuk asal mempunyai keinginan untuk membina mualaf. Itu aja. Iya, saya dari etnis Tionghoa, namanya juga Tanlip Siang, Syarif Siangan Tanjaya. Saya ganti nama tahun 60. Jadi sebelum peraturan resmi dari pemerintah itu ada, orang Tionghoa harus ganti nama. Orang tua saya mengganti namanya menjadi Syarif Siangan Tanjaya. Makanya nama lama nggak bisa hilang. Rifnya ada cuma jadi berubah Rif, Siangnya Siangan, Tanu Jaya itu marga Tanu. Kalau agamanya semuanya macam-macam. Saya lahir dari keluarga istilah Konghucu ya, Buddha Konghucu Kewiharaya, Liam Keng iya, cara Konghucu pasang orang tua sembahyang segala saya jalani, dan kemudian saya sekolah di sekolah Kristen dari SD sampai SMA di PK Penabur yang sekarang terkenal di Jakarta itu Pintu Air. Saya masuk Islam tahun 1975. Itu aja. Saya masuk Islam karena masalah kehidupan. Saya dari kecil hidup sudah senang. Orang tua saya ya cukup, punya mobil, rumah begede, dan sebagainya. Kemudian ketika orang tua saya meninggal, ayah terutama, ekonomi menurun. Tinggal ibu, jadi drastis menurun, sehingga hidup relatif susah. Di situ saya mulai mencari pegangan apa yang saya bisa bawa, baik hidup maupun mati. Itu dari itu saya mulai pelajari
agama Islam, agama Buddha, agama Kristen sih otomatis ya. Kan sekolah Kristen dari SD sampai SMA itu udah hafal lah kalau agama Kristen udah hafal. Nah, cuman kemudian saya belajar Islam, kemudian itu mulai berpikir-pikir apakah benar Tuhan itu hanya Qul huwallahu ahad gitu, punya Allah itu esa. Kalau di Kristen Allah itu 3, kalau di Buddha kan nggak jelas Tuhannya yang mana gitu. Yang penting berbuat kebaikan, itu aja. Kebetulan orang Tionghoa ini prinsipnya, kalau orang Tionghoa yang penting anaknya jadi orang baik. Mau agama apapun boleh, asal jangan Islam. Itu aja. Agamanya boleh, asal Islam. Makanya saya di sekolah Kristen karena pendidikannya bagus. Padahal di rumah saya itu parkio, ada apa Quanim, segala macam-macam gitu. Makanya saya masuk sekolah Kristen karena itu yang relatif pada waktu itu cukup baik ya. Yang lain kan relatif ya kurang. Jadi masukin sekolah Kristen. Di situ saya belajar Kristen dengan baik dan benar. Pada tahun 74 dah, 73, 74 mulai berpikir kita hidup boleh susah sejak ayah saya meninggal. Tahun 71 ayah meninggal, hidup mulai susah, tapi ibu masih punya simpanan, dia bisa membiayai semuanya. Jadi itu mulai kepikir sebenarnya Tuhan ini yang benar yang mana gitu kan. Nah, di situ saya mencari gitu. Akhirnya ketemulah suatu melalui mimpi itu saya mau dibunuh orang. Saya bertakbir Allah Akbar, yang mau bunuh itu musnah, hilang. Jadi saya heran, pikirnya kebetulan ya. Karena kan takbir itu kan sering kedengaran. Kalau lebaran tuh gimana kan takbir. Tapi apa karena kebiasaan dengan takbir atau bukan? Dan mimpi itu berulang-ulang saya berpikir dan bertanya kepada orang-orang. Mulailah mereka mengatakan bahwa itu petunjuk katanya, bahwa itu yang besar itu Allah. Kemudian saya belajar ngaji itu. Belum Islam tuh. Belajar ngaji tauhid, ngaji syariah, tarekat, kata tasawuf, saya belajar semua. Saya belajar, tapi gurunya orang Padang, Pak Erwin Zaman. Dia memberikan arahan dan anggota pengajian itu semua orang Padang, satu etnis mereka itu. Nah, tapi di situ saya lihat hebatnya Islam, nggak ada perbedaan, maka malah mereka merangkul, membina, menunjuki jalan bahwa inilah yang benar begitu. Jadi itu jelas ya. Yang saya jadi tanya sebenarnya, mengapa di Islam itu ketika mau Islam, saya kan asyhadu alla ilaha illallah, itu artinya aku bersaksi. Saya tanya kenapa bersaksi? Ternyata itu kesaksian itu benar ada di Al-Quran, Al-Araf 172 kalau nggak salah. Makanya ketika mau masuk Islam kita bersyahadat bersaksi. Pertama kali karena saya berasal dari etnis Tionghoa, tentu saya mau tahu saudara-saudara saya siapa saja yang sudah Islam. Itulah saya cari. Yang saya ketemu itu Piti, Persaudaraan Islam Tionghoa di Jawa. Itu masih ketemu dengan salah satu pendiri Pak Haji Abdul Karim Wi Cheng Hin. Nah, saya ketemu beliau, saya banyak diskusi, saya banyak belajar, saya banyak jalan sama beliau. Dan dari situlah saya kenal Piti. Kemudian ketika ada pengurus DKI Jakarta, saya masuk bersama Bapak Pandi Wijaya gitu. Kemudian seterusnya di Piti dulu semua Pak gitu. Kemudian saya berdakwah
bikin yayasan sendiri itu Mustika, Muslim Tionghoa dan keluarga. Karena yang saya bilang kebetulan saudara saya Tionghoa yang punya masalah. Kan untuk orang Islam tadi bahwa tahu sendiri semua agama boleh masuk untuk orang Tionghoa, asal jangan Islam, kan begitu kan. Kesannya Islam itu jelek, kesannya Islam itu rendah. Nah makanya itu dilarang. Makanya saya begitu masuk Islam, saya membina khususnya kepada orang etnis Tionghoa supaya mereka jangan kecil hati. Kalau masalah kesulitan, ya kita usaha aja. Kalau dapat bantuan, alhamdulillah. Kalau nggak, sabar. Iman dan sabar, iman dan sabar. Itu aja pesannya. Saya pernah jadi sekom, sekretaris umum, pernah menjadi salah satu ketua. Kan kita ada ketua umum, ketua satu, ketua dua, dan sebagainya. Salah satu ketua. Itu yang saya jawab di PT Pusat. Kalau di DKI pernah jadi Persatuan Islam Tionghoa DKI, PT DKI pernah jadi ketua umumnya. Iya sih. Kan saya lihat baik di, saya lupa ya, di medsos apa di surat kabar di mana-mana itu nama insan pokok kita udah beken. Termasuk sama Ustadz Nababan. Dia itu punya santai dengan di Bintaro. Nah itu saya kerap dengan Pak Ustadz insan pokok kita, Ustadz Nababan. Itu pribadi saya. Jadi mereka tahu, beliau tahu saya dari PT, itu aja. Kan kalau PT biasanya kenalnya, oh ini orang Tionghoa gitu aja. Kalau Tionghoa terutama bukan keluarga, nggak ada. Itu malah lebih akrab gitu ya, lebih erat hubungannya. Tapi dengan saudara-saudara mereka yang jadi masalah, karena mereka belum paham Islam itu apa. Yang tahunya karena Islam di tanah air kita ini kesannya kurang baik gitu ya. Jadi dia menyamakan Islam itu dengan orang-orang Islam. Islam itu kubo, Islam itu bodoh dan lain sebagainya. Islam itu miskin dan seterusnya. Yang kepada saudara-saudara saya yang belum masuk Islam, itu kan masalah hidayah. Masalah hidayah tidak bisa diminta dimohonkan ya. Tapi pelajarilah agama-agama yang ada di Indonesia ini. Ada 6, pelajarilah 6-6-nya. Tapi yang penting di sebuah agama adalah tentang ketuhanannya. Kalau ketuhannya benar, ke bawahnya benar. Kalau Tuhannya di atasnya salah, ke bawahnya pasti salah. Jadi pesan saya, kalau sudah masuk Islam, peganglah erat-erat, jangan dilepas. Susah, senang, apalagi susah. Apalagi susah pun harus bersyukur pada Allah. Karena Allah pasti kasih jalan keluar. Karena biar bagaimana, Allah pasti menunjuki jalan yang lurus. Kan di Al-Fatihah ya, ihdina siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi itu yang kita minta setiap saat. Dan di Islam itu paling sempurna ibadahnya. Satu hari 2 kali sholat, udah jelas. Pagi sholat, siang sholat, sore sholat, pergantian malam ke sore ke malam sholat, sesudah itu juga ada tahajud dan seterusnya. Jadi nggak salah lah. Jadi kepada Abu Alam, sabar. Kalau ada masalah hadapi saja. Pasti itu ada jalan keluarnya, pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.